Lu punya 3 gejala sama kayak yang bakal gue jelasin di video ini, bisa jadi lu HIV sama kayak gue. Makanya, tonton video ini sampai habis. Gejala yang pertama, biasanya lu bakal... Ini tadi audionya nggak ada ya? Sama, karena emang gejalanya nggak ada. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena walaupun lu punya jamur di area selangkangan lu, bisa jadi solusinya adalah ganti celana dalam. Atau seandainya di organ intim lu ada cairan berlendir yang wanginya nggak enak, atau mungkin lu sebut itu nanah, ya bisa jadi lu kena sifilis. Atau mungkin lu batuk nggak sembuh-sembuh sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun, bisa jadi karena lu nggak pernah berhenti juga buat ngerokok. Lu ngerokok sehari bisa sampai 5 bungkus. Atau mungkin pada saat ini lu ngerasa sehat-sehat aja, lu nggak ngerasa batuk, lu nggak ngerasa ada nanah di organ vital lu nggak ngerasa punya jamur, lu nggak ngerasa punya ruam, bisa jadi lu juga HIV sama kayak gue. Kenapa? Sebelum lanjut, jaga kesehatan Anda sekarang. Klik link di bio. Kemudian, pilih produk yang kamu mau. Setelah di keranjang oranye, silahkan cek-out dan lakukan pembayaran. Ketika virus HIV itu menginfeksi tubuh lo, itu tuh butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa menunjukkan gejala tadi. Bisa jadi di setahun pertama, setahun kedua, sampai setahun ketiga, lu bakal tetap sehat-sehat aja. Tapi kita nggak ada yang tahu kalau ternyata di dalam tubuh lo udah mulai ada virus HIV. Ketika virus ini nggak diobatin, maka lambat laun tingkat kekebalan tubuh lo atau biasa disebut dengan CD4 itu bakal makin menurun. Hal inilah yang bikin virus, kuman, bakteri jadi gampang banget buat nyerang tubuh lo. Makanya akhirnya ketika CD4 udah mulai menurun, udah mulai masuk tuh jamur, bakteri, virus, kuman yang bikin sifilis, hepatitis itu gampang banget buat nyerang tubuh lo. Ini adalah fase yang disebut dengan AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome. Jadi kalau lu nanya gejala HIV, nggak ada. Bisa jadi selama setahun, 2 tahun lu nggak nunjukin gejala apa-apa. Tapi sebenarnya dalam tubuh lu udah ada HIV. Atau bisa jadi juga ketika lu mendapatkan pengobatan yang tepat, lu udah 10 tahun, udah 12 tahun kayak gue, lu juga nggak bakal nunjukin gejala tadi. Gue nggak punya jamur, gue nggak kencing nanah, gue nggak batuk-batuk. Enggak. Ini bohongan. Karena gue udah mendapatkan penanganan yang tepat. Gue minum ARV, antiretroviral dari rumah sakit. Terus kalau emang nggak ada gejalanya gimana bang? Biar gue tahu kalau gue kena HIV atau enggak. Selalu tes rutin, VCT, Voluntary Counseling and Testing. Kalau lu ngerasa intensitas lu ngelakuin perilaku beresiko seperti gonta-ganti jarum suntik, atau gonta-ganti pasangan, lu ngewe hampir tiap hari, jadi intensitasnya tinggi banget, gue saranin tiap 3 bulan sekali. Tapi kalau lu ngerasa intensitasnya nggak begitu sering, gue saranin tiap 6 bulan sekali. Dan kalau lu ngerasa intensitasnya jarang banget, atau bahkan nggak pernah, saran dari gue, lu ngelakuin tes tiap 1 tahun sekali at least. Berarti bang, kalau gue udah rutin VCT, nggak bakal kena HIV lagi dong? Nggak gitu konsepnya. VCT itu cuman buat mengetahui apakah lo kena HIV atau enggak. Kalau lu pengen terhindar dari HIV, lu jauhin perilaku beresikonya. Jangan lagi gonta-ganti jarum suntik buat pakai drugs ketika lu party. Jangan lagi ngewe sana-sini dari aplikasi. Tapi kalau lu nggak bisa ngehentiin itu semua, saran dari gue, lakuin dengan aman dan bertanggung jawab. Maksudnya apa? Gak usah gonta-ganti jarum suntik lagi. Masih banyak kegiatan positif di luar sana yang bisa lo lakuin kalau pengen ningkatin adrenalin. Kalau masalah ngewe, usahain setia sama satu pasangan atau selalu pakai pengaman. Gue apresiasi buat lo yang udah nonton video gue sampai sejauh ini. Jangan lupa lo inget-inget apa yang udah gue sampein dan lo terapin di kehidupan lo sehari-hari. Jangan sampai minggu depan, bulan depan, atau bahkan tahun depan, lo dateng ke gua nangis-nangis karena baru aja terdiagnosis HIV. Nggak bakal gua terima. Karena gua ngerasa nggak berguna pada akhirnya. Buat apa gua udah ngomong berbusa-busa, kalau ternyata lo bakal tetap kena HIV juga. Infeksi HIV terjadi ketika seseorang yang sudah terinfeksi HIV bertukaran cairan dengan seseorang yang status HIV-nya negatif. Pertukaran cairan terjadi ketika melakukan hubungan seksual tanpa pengaman ataupun bertukaran jarum suntik. Infeksi awal HIV biasanya seperti flu biasa, bahkan pada beberapa orang tanpa gejala sama sekali. Satu-satunya cara untuk mengetahui seseorang terinfeksi HIV atau tidak adalah melalui pemeriksaan darah dengan VCT.
Saat ini memang belum ada obat untuk menyembuhkan HIV atau AIDS. Namun, pengobatan dapat membantu memperlambat perkembangan virus dan memperpanjang harapan hidup. Hal terbaik yang dapat Anda lakukan adalah menghindari resiko tertular HIV dengan menghindari perilaku seksual yang tidak aman, tidak berbagi jarum suntik, dan mengetahui status HIV Anda dan pasangan Anda. Banyak orang juga yang positif HIV namun nyatanya tidak mengalami gejala-gejala atau tidak mengalami gejala sama sekali begitu loh. Akhirnya apa? Bisa saja kamu ngelakuin hubungan beresiko tanpa pengaman karena kamu ngerasa fine-fine aja. Tapi gimana kalau seandainya orang seperti ini baru terinfeksi, let's say 6 bulan lalu, besar kemungkinan virusnya lagi banyak-banyaknya dan bisa nularin ke kamu. Kesimpulannya apa? Yang pertama, hindari kegiatan beresiko seperti bergantian penggunaan jarum suntik ataupun gonta-ganti pasangan selain dengan pasangan kamu yang sah. Dan yang kedua, kalau kamu nggak bisa menghindari, selalu gunakan pengaman. Nggak peduli partner kamu kelihatan sehat-sehat aja dari luarnya, badannya bagus, mukanya cerah. Sejak kamu nonton video ini, aku harap kamu berprinsip setiap orang yang bakal ngewe sama kamu, harus kamu asumsikan kalau dia HIV positif. Biar kamu selalu pakai pengaman sebagai upaya preventif. Pemirsa, ratusan warga di Kota Bekasi, Jawa Barat dinyatakan positif virus HIV/AIDS. Seseorang yang terkena virus HIV tidak menunjukkan gejala apapun, namun masih dapat menularkan virusnya kepada orang lain. Virus ini membutuhkan waktu 2-15 tahun hingga bisa memunculkan gejala. Gejala pertama dari HIV mirip dengan infeksi virus lainnya, yaitu demam, sakit kepala, kelelahan, nyeri otot, kehilangan berat badan secara perlahan, pembengkakan kelenjar getah bening di tenggorokan, ketiak, atau pangkal paha. Berbagai gejala AIDS yang dapat muncul adalah seperti sariawan yang ditandai dengan adanya lapisan keputihan dan tebal pada lidah atau mulut. Sariawan ini disebabkan oleh infeksi jamur. Nah, selanjutnya infeksi jamur vagina yang parah atau berulang, penyakit radang panggul kronis, infeksi parah dan sering mengalami kelelahan ekstrim yang tidak dapat dijelaskan penyebabnya dan mungkin muncul bersamaan dengan sakit kepala atau pusing. Turunnya berat badan lebih dari 5 kilo yang bukan disebabkan karena olahraga atau diet, lebih mudah mengalami memar, diare yang lebih sering demam dan berkeringat di malam hari, pembengkakan atau mengerasnya kelenjar getah bening yang terletak di tenggorokan, ketiak, atau pangkal paha, batuk kering yang terus-menerus, sering mengalami sesak nafas, perdarahan pada kulit, mulut, hidung, anus, atau vagina tanpa penyebab yang pasti, ruam kulit yang sering atau tidak biasa, mati rasa parah atau nyeri pada tangan atau kaki, hilangnya kendali otot dan refleks, kelumpuhan atau hilangnya kekuatan otot, kebingungan, perubahan kepribadian, atau penurunan kemampuan mental. Gue didiagnosa HIV positif itu bulan September 2018. Nah, di bulan Juli atau Agustusan, itu gue ngalamin hal-hal yang aneh pada tubuh gue. Ada 6 hal. Yang pertama adalah gampang capek. Oke, jadi waktu itu tuh secara fisik gue tuh gampang capek banget dan gue nggak tahu alasannya kenapa. Kayak gue jalan 100-200 meter aja kayak udah jalan berkilo-kilo. Yang kedua, gue juga ngalamin demam secara tiba-tiba. Jadi waktu itu gue pikir itu bukan demam biasa. Kenapa? Karena biasanya kalau gue demam itu biasanya ada penyebab yang gue tahu gitu loh. Yang ketiga, gue juga ngalamin keringat di malam hari. Ini biasanya terjadi pada 11 atau jam 12 malam gitu loh guys. Kayak di seluruh badan gue tuh kayak basah banget, sampai kasur gue juga basah dan gue nggak tahu penyebabnya apa. Dan gejala yang keempat, gue juga ngalamin namanya tuh getah bening di sini, kelenjar getah bening. Di sini tuh waktu itu di dekat leher, di leher gue ya, itu ada kayak segede kelereng gitu ngejendol di sini. Dan sebelum ngejendol di sini tuh guys, waktu itu tuh gue sempet sakit kepala dulu, sakit kepala malamnya, terus kemudian pas subuh itu sakit banget. Dan akhirnya kayak muncul jendolan itu. Kemudian yang kelima, gue juga ngalamin namanya tuh ketombe ya. Di kepala gue tuh banyak banget ketombe dan itu tuh ukurannya tuh gede-gede banget guys. Dan gue belum pernah ngalamin ketombe yang segede itu gitu loh. Kayak digitu pun kayak, men ini gede banget begitu. Kemudian yang keenam adalah turun berat badan. Dan gue nggak tahu penyebabnya apa, padahal waktu itu juga makan gue normal gitu loh. Di bulan Septembernya gue melakukan tes HIV. Akhirnya dinyatakan positif.